hadirnya bahasa asing yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dalam sejarah perkembangannya, bahasa Persatuan Negara Republik Indonesia ini mengalami berbagai macam perubahan dan pembaharuan baik dalam segi tata bahasa maupun susunan bahasanya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh banyaknya budaya dan penggunaan bahasa asing yang masuk ke dalam negara Persatuan Republik Indonesia ini, mengingat letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis dan menjadi persimpangan jalur perdagangan dunia. Tidak bisa menutup kemungkinan bahwa pengaruh dari rumpun budaya dan bahasa asing bisa mempengaruhi perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia. Terkait hal ini, dikarenakan banyaknya transit yang dilakukan oleh negara kebangsaan lain yang kemudian masuk dan mulai belajar bahasa Indonesia, yang dalam praktiknya mereka menggunakan bahasa dan aksen berbeda, baik dalam segi pengucapan, tata bahasa, sampai susunan bahasa yang mereka gunakan. Ragam bahasa inilah yang kemudian membuat bahasa Indonesia mengalami perubahan dan pembaharuan dalam tata bahasanya. Banyak sekali rumpun bahasa yang mempengaruhi bahasa Indonesia, di antaranya yaitu Arab, Jepang, Asia, Jerman, bahkan Eropa, yang kemudian melahirkan beragam susunan bahasa Indonesia. Di era globalisasi sekarang ini, bahasa Indonesia dan bahasa daerah sudah mulai luntur dengan drastis. Contohnya penggunaan bahasa daerah di kalangan peserta didik yang sudah jarang sekali dipakai. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin beberapa tahun mendatang bahasa daerah akan punah terkikis zaman. Salah satu penyebab punahnya bahasa daerah adalah munculnya bahasa asing, karena secara tidak langsung penutur bahasa daerah menjadi enggan menggunakan bahasa daerah pada keturunannya. Selain itu, lunturnya bahasa daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari faktor lingkungan, penggunaan bahasa dalam pendidikan, dan kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan bahasa daerah. Dalam lingkungan keluarga, orang tua cenderung menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari dengan keluarga dan anak-anaknya. Orang tua jarang mengajarkan kepada anak-anak bahasa daerah. Untuk itu, anak-anak kurang berfasih dalam menggunakan bahasa daerah. Di lingkungan sekolah, penggunaan bahasa daerah hampir tidak pernah diucapkan karena mayoritas pendidik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam bertutur kata. Mata pelajaran bahasa daerah dikenal dengan istilah muatan lokal yang hanya diberikan pada anak SD sampai SMP. Sedangkan untuk SMU, MA, dan SMK, pelajaran bahasa daerah sudah tidak diberikan. Banyak generasi muda yang beranggapan bahwa bahasa daerah adalah bahasa kuno dan dianggap kampungan. Mereka lebih senang dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing yang dianggap jauh lebih maju dan modern. Sekalipun menggunakan bahasa Indonesia, namun beberapa dari mereka tidak mengetahui tata bahasa yang baku dan benar. Selain itu, beberapa pun juga dari mereka bahkan tidak peduli dengan bahasa daerah dan enggan menggunakannya. Budaya dan nilai-nilai yang berlaku di anak muda sekarang ini telah mengenyampingkan bahasa daerah. Tidak ada lagi kesadaran bahwa bahasa daerah merupakan warisan budaya luhur yang harus dilestarikan. Menggunakan bahasa Indonesia dan menguasai bahasa asing memang tidak ada salahnya, karena tuntutan dunia kerja yang sekarang mulai bersaing global dan mengharuskan menguasai bahasa asing. Namun, bukan berarti kita sebagai anak didik melupakan bahasa daerah yang notabene-nya merupakan bahasa sendiri. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda mencintai dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, di samping menggunakan bahasa nasional dan bahasa asing. Sekarang ini, kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan bahasa daerah sebagai bahasa ibu
sudah mulai terancam. Akhir-akhir ini dalam penggunaan dan praktiknya banyak kemirisan yang ada dan ditimbulkan oleh masyarakat Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan tanpa menggunakan EYD atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti munculnya bahasa gaul yang nyatanya semakin mengikis tatanan bahasa di negara kita ini, dan ketidaktahuan penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mulai belajar menata kembali penggunaan bahasa yang baik dan benar agar bahasa Indonesia serta bahasa ibu sebagai warisan dari leluhur menjadi ciri khas yang bangsa Indonesia yang tetap melekat pada ideologi bangsa. Sekian.